agenda rutin, yaitu pertemuan periodik PMO, program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data. Baik Bapak Ibu, agenda PMO pada hari ini ada 3 materi. Yang pertama, materi implementasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Sobari ST. Materi kedua, program sekolah penggerak yang akan disampaikan oleh Mas Herlambang Pamungkas SPD. Dan materi ketiga, perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Mbak Tirani. Untuk itu, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Sobari ST. Untuk itu, kami persilakan Pak Rizal. Baik, terima kasih, Mbak. Gimana suara saya sudah terdengar? Ya, jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asnawi, Pak Kabid, mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Selamat kembali, Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tim PMO dari BGP, ada Mbak Kurnia dan Mas Rahmat, kemudian fasilitator, kemudian teman-teman dari tim PMO BPP Provinsi Kalimantan Utara. Kebetulan pagi ini IKM kesempatannya pertama ya, biasanya kita terakhir. Ya Alhamdulillah, jadi waktu lebih panjang. Pak Asnawi biasanya kita hanya dipaparkan 15-10 menit ya. Ini mungkin agak panjang, silakan nanti kita bisa diskusikan. Untuk menghangatkan pagi hari ini, saya coba buka dengan beberapa pantun ya. Yang pertama, Tuan Putri pergi ke hutan, pulangnya bawa anak macan. Tuan dan Puan hadirin sekalian, mari kita diskusi tentang pendidikan. Kemudian naik ke Tinting, ke Nunukan. Berangkat pagi sampainya minggu depan. Namanya juga dunia pendidikan, banyak masalah yang harus kita diskusikan. Mungkin itu pembukaannya Pak Asnawi, ya, kita coba diskusikan ya. Mohon saya izin share screen ya. Siap, Pak. Silakan, Pak. Baik. Mbak Sarifah sudah terlihat di layar? Sudah Pak Rizal. Oke, baik. Baik, kita mulai. Kita diskusi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka pada bulan Juni 2003 ini. Adapun dasar hukum penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana SKM itu telah diterbitkan melalui SK Kepala BSKP Kemendikbudristek nomor 25M/KM 2022 dan yang terbaru 022 HKR 2023 tentang Satuan Pelaksana Pendidikan IKM. Alhamdulillah berdasarkan SK terbaru tersebut untuk Kabupaten Nunukan yang sudah terdaftar di dalam IKM sebanyak 339 sekolah dan yang belum terdaftar tinggal 52 sekolah. Jadi persentasenya luar biasa, sudah di atas 85%. Tepatnya yaitu 86%,7. Ya, saya sangat menghargai kepada Dinas Pendidikan, kepada Pak Asnawi dan timnya. Luar biasa ya, hampir mendekati 90%. Ini suatu capaian yang untuk di wilayah Kalimantan Utara menjadi yang terbaik ya. Baik, Itu terima data kasih, awalnya Pak. berdasarkan SK tadi. Jadi bagaimana kita ke depan menindaklanjuti ini, mentreatment sekolah yang 339 ini gitu kan. Nah, karena sebagai compare kita melihat pada tahun 2022 kita sudah ada 58 sekolah IKM ya Pak ya. Jadi untuk yang IKM yang sekolah lama itu ada 58 sekolah. Kemudian tadi yang terbaru itu totalnya 339. Jadi peningkatannya luar biasa di atas 200 sekolah Pak ya. Tanggal 8 Juni untuk sekolah yang sudah IKM pada tahun 2022 itu jumlah sekolahnya ada 58 sekolah dan semua alhamdulillah sudah login ya.
Berarti permasalahan kita yang bulan lalu yang Pak Asnawi yang kita diskusikan ada 4 sekolah gitu kan. Ada 1 belum login, ada 3 masih belum gurunya belum, tapi sekolahnya sudah gitu. Tapi alhamdulillah saat ini semua sudah login. Hanya kita masih ada sedikit kendala di total guru yang login dan capaian topiknya Pak Kabin. Jadi dari total 1.103 guru yang sudah login itu ada 831 orang guru. Jadi persentasenya alhamdulillah sudah 75% juga, berarti sudah 3/4 guru-guru di Kabupaten Nunukan sudah login ke dalam aplikasi PMM. Namun karena target kita adalah SKL, standar kompetisi lulusan, di mana diharapkan apabila kita menginginkan siswa-siswa yang ada di Kabupaten Nunukan itu mencapai standar kompetisi lulusan yang memadai, maka yang wajib dilakukan adalah guru-guru yang ada di sekolah di Kabupaten Nunukan harus sudah lulus topik. Di sini terlihat untuk total guru yang lulus topik baru 39,62%. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya Pak Kabid. Jadi capaiannya untuk guru-guru yang lulus topik masih di bawah 50%. Ini yang akan kita coba diskusikan ke depan. Kemudian selanjutnya mengingat tadi data yang kita tampilkan tadi masih di bawah 50%, maka perlu ada dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, di mana kita sediakan ada 6 dukungan implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pemanfaatan platform mengajar. Jadi di dalam pemanfaatan platform mengajar, ini perlu ditingkatkan lagi, ya seperti kita diskusikan kemarin, kemudian pada bulan lalu juga beberapa minggu yang lalu kita diskusikan di dalam program PSP, kita juga sudah melihat ya bahwa di Kabupaten Nunukan PSP-nya walaupun angkatan pertama sudah tidak ada tindak lanjut ya dibiayai oleh sendiri saat ini, tapi masih terus berjalan gitu kan. Diharapkan tadi nanti pada sesi berikutnya di PSP itu bisa meningkatkan agar capaian implementasi kurikulum merdeka ini bisa di atas 50%, karena saat ini baru 40% ya kurang lebih. Jadi yang pertama itu pemanfaatan PMM oleh oleh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua diharapkan pihak dinas memotivasi para pendidik untuk mengikuti seri-seri webinar membahas seputar kurikulum merdeka. Nah, itu nanti bisa kita coba diskusikan juga dengan peran BGP di sini karena mereka sangat sangat berperan ya terkait peningkatan kompetensi guru yang ada di Kalimantan Utara. Kemudian kita utamakan komunitas belajar. Karena tadi itu ketika kita belajar masing-masing, Bapak Ibu guru melakukan implementasi kurikulum mereka secara individu masing-masing, itu akan beda rasanya ketika tergabung dalam suatu komunitas belajar. Karena apabila kita tergabung dalam suatu komunitas belajar, maka diharapkan bisa saling adanya komunikasi, kemudian saling berbagi dan bertukar pikiran, dan yang paling penting bisa saling menguatkan dan saling memberi semangat. Karena kalau kita belajar sendiri, ya seperti kita ketahui agak malas-malasan ya. Tapi kalau kita berkelompok, ya kalau kita tidak tahu bisa langsung bertanya kepada rekan kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik. Ya saya yakin di Kabupaten Nunukan karena sekolah penggerak itu sudah banyak ya, otomatis sumber-sumber untuk guru yang melakukan praktek baik pasti sudah banyak gitu kan. Dari 17 sekolah penggerak itu bisa diharapkan menjadi narasumber untuk berbagai praktek baik. Di room ini pun ada beberapa fasilitator ya, Pak Trio ya, kemudian ya itu pun bisa menjadi narasumber ya. Walaupun memang itu di sekolah penggerak, tapi dalam implementasi kurikulum baik itu sekolah penggerak ataupun sekolah non penggerak sama-sama mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi narasumber bisa dipergunakan dari berbagai pihak. Kemudian ada pusat layanan bantuan helpdesk. Jika di sini Bapak Ibu atau Dinas Pendidikan ada kendala, bisa menghubungi pusat layanan bantuan. Itu pun bisa dilakukan oleh para Bapak Ibu guru dan kepala satuan pendidikan. Mengapa ini dilakukan? Karena
seperti PMO kita pada bulan-bulan yang lalu, tiap bulan ada ketimpangan antara data guru dan data guru yang login selalu ada perubahan. Bisa jadi bulan lalu sekolah misalnya seperti di Sebatik atau di Nunukan sudah 100%. Ternyata bulan ini datanya turun lagi menjadi 97. Ternyata ada guru yang didaftarkan kembali tapi belum login. Nah itu pasti terus harus ada komunikasi baik di internal sekolah maupun dengan pihak yang terkait ya. Kemudian yang terakhir, bisa kita bekerja sama dengan mitra pembangunan sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat menerapkan kurikulum mereka. Saat ini BPMP juga kita bekerja sama dengan Inovasi, kemudian Tonoto Foundation, dan berbagai mitra pembangunan lainnya. Ini pun bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk melakukan kerjasama dengan para mitra pembangunan sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian kita jelaskan lebih detail terkait peran komunitas belajar dalam IKM. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga pendidik, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dan dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi dalam IKM, komunitas belajar mendukung guru, tenaga pendidik, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum merdeka. Ya mungkin di sini Pak Kabid jauh lebih paham ya tentang hal ini gitu. Bahwa di dalam agama yang saya anut ya Pak Kabid, bahwa komunitas atau majelis ilmu itu adalah taman-taman surga gitu kan. Jadi apabila kita sering menghadiri sebuah komunitas atau tempat-tempat menggali ilmu, ya diharapkan itu kita banyak memperoleh manfaat gitu. Terutama dari segi agama kita banyak gitu kan pahala yang akan diperoleh. Kemudian kita bisa sharing pengetahuan dan itu merupakan ladang amal jariah yang tidak ada akan putus-putusnya. Jadi disitulah mungkin kita akan titik beratkan peran komunitas belajar dari berbagai segi ya, dari dunia pendidikannya seperti itu, dari segi religiusnya kita perkuat bahwa ya itulah kelebihan-kelebihan kalau kita hadir di dalam majelis-majelis pendidikan atau komunitas belajar itu banyak sekali manfaatnya gitu kan. Itu karena peran komunitas dengan berbagai dorongan dari berbagai segi dari pendidikan dari hal-hal lain diharapkan tadi capaian implementasi kurikulum mereka bisa di atas 50%. Dan saya yakin pada pertemuan kita nanti bulan depan, ya insya Allah target itu bisa tercapai. Mungkin hal ini ya kita juga maklumi karena sekolah pun saat ini masih sibuk, mungkin PPDB, kemudian kemarin ujian, jadi masih dimaklumi ya Pak Kabid ya gitu kan. Jadi diharapkan ya kita punya komitmen pada PMO bulan ini bahwa bulan depan kita punya komitmen bahwa target IKM untuk guru yang selesai topik diharapkan bisa di atas 50%. Ya. Kemudian berikutnya ini ada data terkait pusat layanan bantuan IKM. Ada melalui WA 0812 8143 5091. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mari serentak bergerak, ciptakan pembelajaran berkualitas bagi semua bersama kurikulum merdeka. Itu informasi awal yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya serahkan ke Mbak Sarifah, kita coba diskusikan ya. Karena kalau bulan lalu saya tampilkan data-data sekolah yang peringkat 5, yang teratas dan terendah. Kita sekarang orientasinya bergeser karena kita saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang kurikulum yang baru ya, 339. Jadi diskusi kita pada bulan ini bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mentreatment atau melakukan upaya-upaya terhadap capaian implementasi kurikulum merdeka terhadap 339 sekolah ini. Demikian pula nanti kami mohon dari teman-teman dari BGP bagaimana tindak lanjutnya karena sekolahnya kan berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita masih relatif sedikit ya, masih di bawah 100 ya, masih 58 di awal, kemudian meningkat 100, 200, sekarang sudah hampir 350. Nah, ini kita yang perlu diskusikan lebih tajam lagi.
Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan sementara. Saya kembalikan dulu kepada moderator, Mbak Syarifah, silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya izin ambil alih sebentar karena Mbak Sarifanya ini lagi menghadap pimpinan Pak. Oh iya, silakan Mbak Caca. Baik, mungkin saya persilakan dulu dari Dinas Pendidikan. Mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait implementasi kurikulum Merdeka ini. Izin monitor dari Dinas Pendidikan, Pak Asnawi. Saya monitor aja dulu, Mbak. Saya masih di speedboat. Oh, masih di speed ya. Baik Pak, siap Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari BGP. Ya Mbak, ya Mbak. Ya, ada tanggapan Mbak dari BGP mungkin terkait implementasi kurikulum Merdeka ini di Kabupaten Nunukan? Ya, mungkin cuman mau nambahin satu aja sih Mbak untuk mengingatkan lagi ke dinas itu kalau seandainya kita nih punya aset nih yang namanya narasumber berbagi praktik baik. Nah, di situ kan juga tugas mereka itu sebagai pionir untuk mendiseminasikan ke sekolah gitu kan tentang IKM. Nah, itu bisa dipakai gitu. Jadinya nanti mungkin kami bantu juga surati untuk siapa aja sih narasumber yang dinunukan yang bisa dipakai. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk dinas juga biar biar aktif pengimbasannya ke sekolah-sekolah terkait IKM ini, Mbak. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Kurnia. Pak Rija, Ya, ini mungkin saya ingin bertanya ke BGP ya. iya, Ya kan, silakan Pak. ya saat ini kan programnya ini kan IKM ini sudah hampir 300 ini. Bagaimana kiat-kiat nih dari pihak BGP sendiri melakukan treatment gitu kan? Karena tadi tuh kalau kita mengandalkan tadi praktek baik, mungkin coverannya masih kurang ya. Karena sementara satu sisi PSP sendiri untuk angkatan pertama sudah mandiri, kemudian ya mungkin kita bisa share informasi terkait program-program agar jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang saling overlap ya. Contohnya ya seperti kita ada program PSP, kita monitoring sekolah penggerak di BGP ada. Jadi fungsi PMO ini kita coba koordinasikan kira-kira program apa yang bisa disinergikan. Kemudian untuk capaian tadi, karena target kita Nunukan ini luar biasa dibandingin kabupaten lain, hampir 339 sekolah, dan itu perlu penanganan yang ekstra. Mungkin ada bisa penjelasan lebih detail dari pihak BGP gitu terkait program-program kegiatan dalam 1 bulan ke depan ini dan sampai berikutnya gitu kan. Agar dinas dan BPEP kita bisa mensinkronkan nih, kita bisa sinergi, saling mengisi kekosongannya di mana gitu kan. Ya silakan. Ya, mungkin kalau untuk sekarang kami itu lagi fokus yang di IKM itu tentang Izin Mbak Kurnia, maaf suaranya kecil Mbak. Oh, ini pada udah deket banget nih Mbak sama mikrofonnya. Oke, ini udah jelas nih. Ya udah. Gitu. Mungkin kalau dari BGP sekarang di bulan ini akan fokus ke narasumber yang gelombang ketiga itu, Pak. Jadi karena dari BGP juga tuh ada laporan ke dinas kan, ke GTK, mohon maaf. Nah, itu tuh tentang pengimbasan narasumber ini nih udah mengimbaskan ke beberapa sekolah. Nah, di situ. Jadi kami mungkin juga bakalan terus ngedorong, diminta juga bantuan dari BPMP dan dinas agar narasumber dari gelombang 1, 2, 3 tuh betul-betul dioptimalkan gitu kegiatannya pengimbasannya ke sekolah-sekolah gitu Pak. Ya, Mbak Kurnia, kalau boleh tahu informasikan atau share screen ada berapa narasumber-narasumber praktek baik itu gitu kan, dan bisa dipetakan tidak wilayahnya, karena di Nunukan ini kan ada wilayah Nunukan kepulauan sendiri, kemudian Ya. ada Sebatik dan ada Nunukan daratan ya. Jadi terbagi hampir 4 zona bahkan dengan yang Kerayan itu tersendiri. Jadi apabila masing-masing sudah bisa dipetakan dengan detail, jadi mungkin pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan BPP bisa ikut membantu memantau gitu kan. Oh, seperti apa nih gitu kan. Karena tadi 339 itu terpetakan juga di 4 wilayah tersebut gitu. Mungkin nanti kalau Pak Kabin sudah turun dari speed,
bisa menjelaskan lebih detailnya bagaimana ini petanya dari 339 ini dan bagaimana nanti pola distribusi narasumber praktek baik tadi. Karena apabila dilakukan on spot gitu, dilakukan per titik, tadi apabila dia menemukan nyebrang ke daratan atau ke krayan, itu memerlukan pembiayaan tersendiri, kan? Apakah melalui Zoom. Jadi strategi-strategi yang lebih spesifik lagi ya, Mbak. Silakan, mungkin ada penjelasan lebih detail. Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya, kalau untuk share screen ini saya pakai HP Pak, Oh jadinya iya, ya agak sulit gitu ya. Mungkin saya bisa ngasih sekilas informasi aja kalau di Nunukan itu kita punya 14 narasumber berbagi baik. Nah, itu dari gelombang 1 sampai gelombang 3 ya Pak ya. Emang kalau saya lihat sih di sini sekolahnya itu terbagi di mana-mana sih Pak. Ada di Sebatik ada, di Nunukan Kota ada, di Sembakung ada. Mungkin yang belum ada nih di bagian Krayan itu. Nah, nanti ini kami akan surati langsung juga ke dinas, Pak. Jadi biar tahu mereka nih punya aset ini yang bisa dipergunakan untuk sosialisasi IKM lagi lebih dalamnya gitu, Pak. ya baik. Ya terima kasih Mbak Kurnia. Alhamdulillah ya berarti kalau tadi informasi dari BGP bahwa dari 14 narasumber praktek baik itu sudah terpetakan di 3 wilayah ya. Berarti Ya, minimal mengurangi beban dinas pendidikan, ya minimal 3 wilayah itu sudah bisa aman kondisinya untuk pengimbasan IKM ini gitu kan. Hanya tinggal untuk yang agak jauh gitu kan. Mungkin di sini juga ada siapa, Pak Tri Cahyono ya, FSP fasilitator. Mungkin bisa kerjasama itu dengan BGP. Minta dikirim Krayan ke Pak Tri ya, gitu kan. Ya, seperti saya kan seneng tuh kalau ke Krayan, enak tuh ke sana. Jadi ya untuk yang jauh-jauh bisa menggunakan yang ya fasilitator dari teman-teman yang dari perguruan tinggi ya, seperti Pak Tri dan yang lainnya. Ya hal-hal seperti itu. Yang penting semua wilayah di Kabupaten Nunukan itu bisa tercover gitu kan. Ya, betul, itu Pak. harapan dari BPMP dan mohon disampaikan kepada pihak BGP dan pimpinannya, kemudian dinas juga kita bisa saling menindaklanjuti. Semoga informasi ini pun bisa nanti kalau Pak Kabit sudah sampai bisa ditanggapi. Ya mungkin sementara itu Mbak Kurnia yang saya ingin tanyakan. Terima kasih informasinya. Saya kembalikan ke Mbak Paradila. Baik, terima kasih Pak Rizal, terima kasih Mbak Kurnia. Eh, Mungkin untuk sesi IKM kita cukupkan saja ya Pak Rizal ya, karena Iya, memang dari Dinas Pendidikan juga masih di speed. masih di-speed ya Pak Asnawinya ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Rizal atas paparannya. Selanjutnya mungkin langsung saja kita masuk ke topik pembahasan terkait program sekolah penggerak. Izin monitor Mas Herlambang. Ya, makasih Mbak Paradila. Baik, saya persilakan Mas Lambang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang diwakili oleh Pak Kabit ya, Pak Kabit Pak Asnawi yang masih menyempatkan untuk hadir. Terima kasih banyak Pak walaupun sedang dalam perjalanan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dari fasilitator sekolah penggerak. Juga tadi alhamdulillah sudah hadir Ibu Ika, Pak Rahmat Faisal, Pak Tri Cahyono, juga rekan-rekan tim PMO daerah dari BPMP dan juga BGP ini. BGP saya lihat ada Mbak Kurnia dan Mbak Ratni. Terima kasih banyak sudah hadir. Sekarang kita akan masuki sesi kedua yaitu program program sekolah penggerak ya, hasil pendampingan dari Bapak Ibu fasilitas. Mungkin kita berikan kesempatan langsung karena kita tidak berikan kesempatan karena sudah hadir semua fasilitatornya. Mungkin kalau Pak Sudirman mungkin berhalangan, mungkin saat ini belum hadir ya. Saya berikan kesempatan ke Pak Tri, mungkin Ya, Pak Tri dulu. siap Bagaimana? Pak Sudah siap Pak? Erlambang. Oke Pak. Oke, dipersilakan Pak Tri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Pak Jarwoko, yang saya hormati Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, Pak Nurdin, kemudian perwakilan dari Dinas Pendidikan Nunukan, Pak Asnawi,
rekan-rekan dari BPMP, BGP, dan fasilitator. Eh, Sebelumnya saya ingin menanggapi dari Pak Rizal tadi ya, kalau misalkan dikirim ke Krayan, siap saya Pak ya. Nah, itu jadi nanti kita bisa atur untuk kegiatan. Saya kemarin ketemu Pak Rizal secara tatap muka, sekarang secara online. Siap, Nah, siap. itu sumpah nanti ke Krayan, Pak. Saya paling seneng kalau ke Krayan tuh Pak, karena nanasnya tuh mantap gitu. Jadi emang bikin kangen. Itu dari saya, Pak Rizal. Terima kasih banyak. Siap, siap. Oke, untuk saya lanjut ke PMO, mohon izin terkait dengan hasil PMO kami. Di kebetulan di Nunukan ini uh, saya mendampingi 3 TK dan ketiga-tiganya aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Hanya saja apa namanya istilahnya yang selalu mereka keluhkan adalah tidak adanya akomodasi. Karena selama ini teman-teman di TK ataupun di KB di Kabupaten Nunukan itu sering melakukan sosialisasi di area 3T yang katanya membutuhkan banyak biaya dan patungan begitu. Jadi semua guru-guru patungan untuk membiayai akomodasi. Dan saya sebenarnya agak kasihan juga ya. Tapi mau gimana lagi? Karena memang antusiasnya tinggi tapi tidak didukung dengan adanya pembiayaan yang cukup. Jadi kasihan juga. Nah, seandainya ada anggaran yang bisa dialokasikan minimal untuk akomodasi, terutama di daerah Sebuku, Lumbis. Kalau Krayan mungkin terlalu jauh juga ya, karena harus naik pesawat. Mungkin di Sebuku, Lumbis itu mungkin yang paling apa bisa dialokasikan. Kemarin itu yang disampaikan oleh kepala sekolahnya terkait dengan kegiatan sosialisasi. Karena ini sudah ketiga atau keempat begitu yang diinisiasi oleh IGTKI dan Himpaudi. Jadi semuanya murni patungan, pembiayaannya bersama, tidak ada dana sama sekali dari dinas. Semoga nanti bisa apa dipertimbangkan untuk diberikan apa nih istilahnya akomodasi begitu ya. Kemudian karena dibandingkan dengan Bulungan ini, Bulungan termasuk yang paling banyak memberikan akomodasi kepada sekolah-sekolah yang mau melakukan pengimbasan. Informasi yang saya dapatkan begitu. Jadi diberikan akomodasi, bahkan diberikan honor gitu. Jadi Nunukan siapa tahu juga akan eh, meniru yang telah dilakukan di Kabupaten Bulungan. Terus kemudian terkait dengan persiapan ke depannya, eh, sekolah telah menyusun kurikulum yang telah dievaluasi dari tahun sebelumnya untuk digunakan di tahun ke depan. Karena memang eh, saya coba untuk sarankan minimal 1 tahun sekali harus dievaluasi, meskipun hanya medianya, meskipun hanya tujuan pembelajaran coba dievaluasi. Siapa tahu ada perubahan karena setiap tahun ada beberapa hal yang berbeda. Kalau tahun lalu masih yang COVID, sekarang sudah full tatap muka. Jadi pasti ada beberapa mungkin yang perlu dirubah. Terkait dengan masalah-masalah hampir tidak ada karena ini sekarang masih musim PPDB, jadi tidak banyak pembelajaran yang dilakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak Herlambang. Saya kembalikan ke Pak Herlambang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyono. Eh, kita coba mungkin coba cek Pak Asnawi mungkin apakah masih di perjalanan atau misalnya atau bisa menanggapi Pak Asnawi. Baik, Mungkin Pak. sedang di Saya masih Oh ya, mendengar. silakan Pak Asnawi. Ya, silakan Pak.
Ini pun masih ada sedikit kendala pada mesinnya. Jadi begini Pak, kalau terkait persoalan akomodasi tadi kemana guru PAUD, ya, sebenarnya kemandirian mereka itu kan sejak lama. Jadi kita juga tidak terlalu masuk terlalu intervensi di situ. Di sisi lain juga itu kan ada memang bidang yang khusus mengenai terkait persoalan bidang PAUD ini. Karena mungkin kalau ada rekomendasikan nanti mungkin dia saya sampaikan kepada kepala bidangnya supaya ini bisa dilakukan. Hanya saja kendala kita saat sekarang ini kan memang mengatur porsi-porsi anggaran tertentu. Ya, masih banyak juga masih membutuhkan skala prioritas. Jadi kalau masuk kan setiap daerah punya cara. Mungkin kalau di Bulungan polanya seperti itu, ya, kita di kabupaten kan juga dengan pola seperti yang kita terapkan saat sekarang ini. Hanya saja memang ya butuh apa namanya intervensi ke wilayah. Nanti saya sampaikan juga kepada Kabid PAUD bagaimana supaya anggaran mereka itu ada bisa diberikan kepada guru PAUD yang melakukan apa namanya kegiatan pelatihan IKN. Cuma yang saat ini di SD dan SMP itu mereka lakukan itu sudah memang mandiri sekali karena memang dari sekolah penggerak turun langsung membantu membackup ya, kemudian juga ada beberapa relawan guru juga yang sering juga memberikan apa namanya bimbingan secara langsung kepada guru sekolah tersebut. Ya mungkin karena saya bukan tidak fokus dulu masih di jalan dan kondisi di speedboat, jadi saya tetap pantau aja dari jauh. Terima kasih yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Asnawi sudah menanggapi ya Pak ya. Jadi kita sedang kalau tadi saya tidak salah dengar ini karena tadi suaranya agak bergema gitu ya. Itu sedang diatur ya porsi-porsi anggaran dan mudah-mudahan dan juga akan disampaikan ke Kabid PAUD-nya ya Bu Haji nanti Bu Haja nanti mudah-mudahan ke depannya mungkin ada berita baik lah ya mudah-mudahan mengenai akomodasi dan lain sebagainya. Pak Tri sudah Pak atau masih ada yang disampaikan lagi? Cukup atau Pak, siap menanggapi? cukup. Oke, terima kasih Pak Tri. Mungkin kalau dari BGP adakah yang ingin menanggapi mungkin? Atau siap mengirimkan Pak Tri ke Krayan? Waduh, cukup aja Mas dulu. Oke, baik, terima kasih. Masih banyak Pak Tri, terima kasih Pak Asnawi dan juga Sama-sama. sekarang kita lanjut mungkin ke fasilitator Ibu Ika. Bu Ika, apa mendengar suara saya Ibu? Iya, Mas Mama. Ya, dipersilakan Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari hasil dampingannya di bulan kemarin. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini saya tidak tahu ini siapa aja ya. Mungkin ada perwakilan dari Kabupaten Nunukan dan juga Bapak Ibu dari BPMP, kemudian ada dari BGP dan juga dari fasilitator sekolah penggerak ya untuk Kabupaten Nunukan lainnya ya. Ya, terkait dengan hasil PMO daerah pada bulan Mei gitu ya, kemarin itu ada 2 sekolah yang saya PMO yaitu SD Negeri Nunukan 00 SD Negeri 001 Nunukan Selatan dan juga SD Negeri 004. Jadi ada 2 sekolah yang kemarin PMO dengan 2 model yang berbeda. Jadi ada model 1 dan model 2 gitu ya, dan 2 bulan sekali dan 1 bulan sekali. Nah, kemarin kebetulan kedua-duanya bersamaan untuk jadwal PMO-nya. Untuk hasil PMO-nya tidak ada, sebenarnya gini ya Mas, sebenarnya kalau misalnya kita bilang ada yang dieskalasi atau tidak, mungkin saya bisa bilang bahwa permasalahannya itu sebenarnya masih sama gitu ya untuk SD Negeri 004 Nunukan Selatan itu terkait dengan SDM. Artinya ini permasalahan yang kalau kita sampaikan berulang kali pun mungkin apa ya penyelesaiannya atau solusinya kan memang tidak bisa gitu ya diusahakan secepatnya gitu. Jadi saya tidak
tidak akan menyampaikan terkait dengan SDM Literally. Artinya mungkin terkendala dari sisi guru ya untuk SD Negeri 004 Nunukan Selatan ini. Jadi karena kebutuhan gurunya di sana kan memang kebanyakan honorer dan kemudian ada juga yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya gitu ya. Jadi itu untuk yang SD Negeri 004 Nunukan Selatan yang memang eskalasinya itu sebenarnya itu masalahnya masih tetap sama gitu ya, dan mungkin nggak tahu kenapa saya nggak tahu ya kalau misalnya disampaikan ini apakah ada tindak lanjut atau tidaknya. Jadi setiap bulan itu sebenarnya sama saja terus. Kalau misalnya saya sampaikan terus kan artinya ini masalah selalu ada dan belum ada solusi permasalahan dari yang sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya. Jadi saya tidak akan menyampaikan lagi kalau memang belum ada mungkin dari sekolah ada penyampaian bahwa ini sudah tindak lanjut gitu ya. Jadi permasalahannya tetap sama. Kemudian untuk terkait dengan hasil PMO yang kemarin yang disampaikan secara garis besar semuanya sudah bisa. Kalau untuk SD Negeri 001 Nunukan Selatan gitu ya, itu kan sudah untuk Nunukan itu kan sudah tahun kedua. Jadi kemarin pada saat kita PMO kita membahas terkait dengan persiapan untuk asesmen sumatif akhir gitu ya, seperti yang disampaikan bahwa kemarin kita diskusi terkait dengan asesmennya itu seperti apa, karena kemarin untuk asesmen tengah semesternya itu di 001 itu tidak dilaksanakan karena memang asesmen sumatif untuk tengah semester itu kan bisa dilakukan kalau diperlukan. Kalau misalnya tidak diperlukan kan tidak dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau untuk yang tengah semester tuh kemarin asesmen untuk SD Negeri 001 itu tidak dilaksanakan, tetapi untuk asesmen akhir semesternya mereka melaksanakan. Jadi kemudian kemarin kita juga berdiskusi bagaimana kesiapannya mereka, bagaimana soal-soal yang dibuat oleh mereka itu seperti apa, apakah semua tujuan pembelajaran itu ada di dalam soal asesmen atau tidak, gitu ya. Kemudian apakah ada perbedaan soal yang kemarin sempat ada kalau misalnya buat soal berbeda-beda nanti bagaimana dengan konversi nilainya kemarin kita diskusi itu. Kemudian mungkin dua-duanya juga sama ya karena kita memang kemarin itu terkait dengan persiapan sebelum asesmen akhir sumatif atau biasanya itu PAT atau PAS gitu ya. Kemudian terkait sama aplikasi raport gitu ya. Jadi ternyata kemarin itu baru kita ketahui gitu ya, atau saya tahu bahwa ternyata sebelumnya itu belum menggunakan aplikasi raport gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu mereka manual. Jadi untuk raportnya itu mereka belum menggunakan aplikasi, jadi untuk deskripsi dan juga pengolahannya itu mereka manual. Jadi kemarin sempat juga kita diskusi gimana kalau misalnya untuk yang sekarang untuk mempermudah gitu ya kita menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah atau mau menggunakan yang sebelumnya artinya manual gitu. Jadi kemarin kalau untuk SD Negeri 004 itu pada tanggal 12 ada sosialisasi, saya nggak tahu sosialisasinya dari mana untuk penggunaan aplikasi raportnya. Atau mungkin dari pihak sekolah yang akan menggunakan aplikasi yang sama atau bagaimana saya kurang tahu. Kemudian untuk ya SD Negeri 001 itu kemarin kita sudah janjian kalau misalnya akan menggunakan aplikasi kita akan belajar menggunakan aplikasi itu secara bersama-sama kan. Kemudian kalau tidak ya berarti masih menggunakan yang sebelumnya yaitu masih menggunakan secara manual ya. Jadi kalau terkait dengan aplikasi rapat seperti itu kemarin. Bentar ya. Bentar ya Mas. Oh ya, baik. Ada mahasiswa masuk. Oke, itu untuk SD Negeri 001 dan 004 terkait dengan aplikasi raport. Kemudian untuk persiapan tahun ajaran baru gitu ya, kemarin
kita sudah ada program-program yang disampaikan oleh kepala sekolah yang akan dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru nanti gitu ya. Jadi ada persiapan terkait dengan akan mengadakan IHT. Jadi karena kan ini tahun ketiga, berarti untuk kelas 3 dan juga kelas 6 mereka perlu merefresh kembali terkait dengan beberapa hal yang ada hubungannya dengan IKM. Jadi mereka akan melakukan pelatihan atau IHT gitu ya, baik SD Negeri 001 Nunukan Selatan maupun SD Negeri 004 itu mereka akan melakukan IHT. Kemungkinan di akhir bulan mereka akan melakukan IHT atau pelatihan gitu. Jadi itu program yang mereka sampaikan kemarin pada PMO pada bulan Mei. Kemudian terkait dengan persiapan untuk administrasi guru seperti modul ajar dan sebagainya gitu ya. Untuk yang kelas 1, 2, 4, 5 itu mereka sudah siap dan mungkin mereka akan melakukan revisi atau mungkin sedikit refleksi terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan selama 1 tahun ajaran ini. Jadi mereka melakukan refleksi bagaimana penggunaan modul ajarnya gitu ya. Apakah perlu direvisi untuk penggunaan di tahun berikutnya. Sedangkan untuk yang kelas 3 dan kelas 6 itu tentunya kan masih baru lagi, jadi mereka juga akan lebih intens lagi gitu ya, terkait untuk ke dalam kegiatan komunitas belajarnya mereka, pembelajarannya mereka pada setiap fase. Jadi mereka itu di belajarnya jadi satu gitu. Jadi mereka per fase. Jadi mereka saling berdiskusi itu menentukan sendiri waktunya itu kapannya. Kemudian untuk terkait dengan PMM gitu ya. Tadi dengan Mas Lama. Ya, terima kasih Bu Eka atas paparannya terhadap dari 2 sekolah ya. Tadi dari SDSD 004 kalau nggak salah ya, 004 Nunukan Selatan tadi. Ibu tanya tadi mengenai apa tadi komunitas belajar ya Bu ya. Itu berarti mereka komunitas belajarnya itu internal ya, berarti di dalam antar guru di sekolah yang sama aja itu ya Bu ya? Ya, kalau yang untuk per fase itu untuk di sekolah Mas. Kalau biasanya kalau berbagi praktik kan beda lagi. Mereka ada lagi sendiri. Jadi mereka itu ada yang di PMF juga mereka sudah mendaftarkan. Kalau yang 001. Kalau yang per fase itu hanya di sekolahnya, internal sekolah saja. Oke, baik Bu. Itu sudah ada jadwal rutinnya ya Bu ya? Iya, Maksudnya ada. dibuatkan rutin gitu ya? Betul. Mereka menjadwalkan rutin, misalnya fase A di hari Senin, fase B di hari apa, fase C. Saya ada daftarnya, cuman mungkin bilang ke mana ini Mas. Jadi mohon maaf. Takutnya nanti saya salah harinya ya. Kemudian tadi Bu mau izin Bu bertanya, kan tadi kan sempat membahas mengenai asesmen ya Bu ya. Jadi gurunya melakukan asesmen dulu sebelum melakukan pembelajaran gitu ya, mau pembelajaran di kelas. Itu apakah di sekolah yang Ibu dampingi ini ada permasalahan di saat sudah melakukan asesmen? Terus apakah ada permasalahan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasinya Bu di kelas Bu? Mohon maaf Mas. Ada keluhan nggak Bu? Iya, yang saya sampaikan tadi itu asesmen sumatif akhir. Oh, sumatif akhir. Iya.
Jadi kemarin itu kan kalau asesmen sumatif itu kan apa ya, opsional gitu ya. Bisa dilakukan bisa tidak tergantung dari kebutuhan si guru gitu ya. Nah, kemarin yang SD Negeri 001 itu kan tidak melakukan asesmen tengah semester atau PTS karena mereka merasa bahwa sudah cukup nih yang saya peroleh gitu ya. Tetapi untuk yang asesmen akhir sumatif, saya bilang asesmen akhir sumatif karena kita ngomongnya asesmen gitu ya kalau di Ya, kurikulum ini. Jadi kalau dulu kan namanya PTS sama PAS, PAT kayak gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin saya ganti P-nya itu dengan asesmen gitu ya. Jadi AAS ASA gitu ya. Di asesmen sumatif akhir atau PAS. Jadi bukan asesmen diagnostik itu bukan Mas. Kalau asesmen diagnostik itu mereka ada, jadi mereka juga melaksanakan untuk asesmen formatifnya. Jadi untuk pembelajaran diferensiasinya itu kan tergantung dari tujuan pembelajarannya mereka setiap setiap yang mereka lakukan gitu ya. Jadi diferensiasinya di situ. Kalau kemarin terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, mereka sudah melaksanakan gitu ya, tetapi mungkin tidak semua proses pembelajaran menggunakan pembelajaran diferensiasi. oke baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sekarang kita berikan kesempatan mungkin izin ini Ibu Sarifah Hafsa, apakah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan ya Bu ya? Gimana Mas? Ya ini Bu, tadi saya coba memanggil Ibu Sarifah Hafsa, apakah beliau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Iya Pak, Nunukan? dari Oh Dinas ya, Pendidikan Nunukan. oh ya Iya. Ibu, tadi karena mungkin Pak Asnawi lagi di perjalanan ya Bu ya. Ibu mengenai paparan tadi, Iya, Pak. Ibu mungkin jika mendengarkan ya Bu ya, tadi paparan dari hasil pendampingan eh, yang di SD 004 Nunukan Selatan, itu apakah ada yang mau ditanggapi gitu Bu? Saya baru masuk Pak, jadi enggak terlalu mendengarkan. Di ujung aja Oke, saya dengarkan. Oke baik Bu. Jadi belum ada ya Bu ya? Masalah penilaian yang tadi Pak. Ya, masalah penilaian aja saya sempat dengar, yang assessment, Oke baik Ibu. Mungkin belum ada ya Bu ya, belum assessment ada akhir gitu. tanggapan. Oke baik Ibu, mungkin Iya, kita karena saya baru masuk. ya baik Bu. Baik mungkin sekarang saya berikan kesempatan apakah dari BGP apakah ada yang mau ditanggapi atau ya dikomentari atau ada yang mau ditambahkan bagaimana dari rekan-rekan BGP? Baik, jika tidak ada mungkin untuk paparan Bu Ika kita sudah kita anggap selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa terus pada di peningkatan ya di sekolah-sekolah karena ini sudah di Nunukan ini kan akan menjelang untuk pendampingan tahun ketiga gitu kan. Sebentar lagi akan diserah terimakan ke daerah. Baik, mungkin sekarang terima kasih Bu Ika ya atas paparannya tadi. Sekarang kita berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Rahmat Faisal mungkin mendengar suara saya Pak. Iya Pak. Oh ya Pak. Baik Pak, dipersilakan Pak untuk memberikan mungkin paparan atau hasil dampingannya di bulan kemarin Pak untuk sekolah-sekolah dampingannya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Herlambang dan teman-teman dari BPMP Kaltara. Kemudian juga ada dari BGP di sini, ada Ibu Kurnia dan Ibu Ratni. Kemudian dari Dinas Pendidikan kebetulan yang mewakili pada pagi hari ini ada Ibu Syarifah Hapsa ya, yang baru bergabung. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk dampingan saya, ini ada 8 sekolah ya di Kabupaten Nunukan, di mana ada 3 sekolah yang berasal dari angkatan 1, kemudian ada 5
yang berasal dari angkatan kedua. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh fasilitator sebelumnya bahwa permasalahan-permasalahan sebenarnya sama saja ya dengan kegiatan PMO sebelumnya, gitu ya. Namun di sini saya juga ingin menyampaikan terkait dengan progres ya dari sekolah-sekolah yang saya dampingi. Dimulai dari perencanaan ya, penyusunan perencanaan pembelajaran. Semua sekolah ini sudah menyusun, tuh ya, mulai KOSP, kemudian ATP, begitupun dengan modul ajar dan modul project, gitu ya. Namun ada beberapa sekolah yang mengkonfirmasi bahwa setelah berjalannya tahun ajaran ya, proses pembelajaran di sekolah, ada beberapa guru dan kepala sekolah meminta merevisi beberapa poin yang ada di perencanaan pembelajarannya, baik itu KOSP, kemudian modul ajar maupun modul proyeknya. Dan itu tidak mengapa saya sampaikan karena memang saat ini Bapak Ibu masih belajar ya menyusun perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, dan saya persilahkan kepada semua guru ataupun kepala sekolah untuk mengevaluasi ya seperti apa perencanaan pembelajarannya itu disesuaikan dengan apa pelaksanaannya seperti itu, sehingga memang pada saat berjalannya nanti ketika misalnya sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara penuh, itu ya, guru-guru juga sudah memahami bahwa memang di dalam pelaksanaan itu sangat penting yang namanya refleksi dan evaluasi seperti itu. Nah ini jadi untuk perencanaan semua sekolah sudah menyelesaikan, dan beberapa juga guru di kelas 2 dan kelas 5 untuk angkatan yang kedua ini juga sudah mulai merancang tuh ya untuk persiapan tahun ajaran selanjutnya seperti itu. Kemudian begitupun dengan angkatan pertama kelas 3 dan kelas 6 juga sudah mulai belajar tuh ya dan merancang ya. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada guru-guru yang sudah memiliki pengalaman di dalam menyusun apakah itu modul maupun modul project untuk senantiasa menjadi menjadi mentor lah buat guru-guru yang lainnya seperti itu. Apakah melalui komunitas belajar yang sudah dibentuk di sekolah atau media lainnya. Kemudian saya juga senantiasa menyampaikan terkait dengan akses PMM ya atau pemanfaatan PMM, itu juga sering saya sampaikan kepada guru-guru untuk memanfaatkan. Dan seandainya kalau dari Pak Drisal ya memiliki data terkait dengan bagaimana seberapa progres dari sekolah penggerak ini, itu jauh lebih bagus lagi supaya kami juga memiliki modal ya untuk mengkomunikasikannya dengan sekolah-sekolah supaya pemanfaatan PMM ini itu lebih maksimal lagi di sekolah penggerak. Kemudian yang pada saat pelaksanaan PMO memang ada sedikit ya permasalahan yang dialami oleh beberapa sekolah. Nah ini belum cairnya anggaran anggaran ya di bulan Juni ini, dan menurut kepala sekolah biasanya anggaran itu cair di bulan Mei itu, tapi untuk saat ini sampai bulan Juni belum ada informasi tentang cairnya anggaran tersebut ya, dan harapan dari kepala sekolah mudah-mudahan anggarannya bisa cair sehingga kepala sekolah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan anggaran tersebut. Kemudian ini ada beberapa juga progres dari permasalahan sebelumnya ya, terutama di SDN 004 Sembakung, mulai bahwa insya Allah di dalam
mungkin bulan Agustus ini akan sudah ada jaringan internet tuh ya di Sembako Ngatula yang memang sebelumnya menjadi masalah utama di sekolah tersebut dikarenakan di sekolah tersebut tidak ada jaringan internet dan saat ini sudah ada towernya, tinggal pemasangan apa mungkin dari Telkomsel seperti sudah ada informasi bahwa bulan Agustus ini sudah dan ini adalah kabar baik buat guru di sekolah sehingga mungkin dengan adanya jaringan internet tersebut mungkin guru-guru bisa memanfaatkan ya terutama di dalam mengakses PMM. Kemudian masalah selanjutnya adalah ini Pak Herlamban ya. Kemudian Bu Sa bahwa sekolah penggerak ini sebenarnya memiliki apa ya sangat berambisi ya untuk bukan berambisi ya melaksanakan praktik baik misalnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, tetapi belum ada juknis ya mungkin dari Dinas Pendidikan terkait bagaimana peranan dari sekolah penggerak ini untuk berbagi praktik baik kepada sekolah-sekolah lain, terutama berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan IKM ya. Karena ada beberapa kepala sekolah yang sempat melaksanakan pengimbasan ya karena memang di apa namanya di pedoman ya bahwa kepala sekolah atau sekolah yang tergabung dalam sekolah penggerak ini diminta untuk melakukan pengimbasan kepala sekolah lain ya. Namun itu tadi ada keterbatasan anggaran ya apalagi ketika misalnya apa sekolah-sekolah ini mungkin melakukan pengimbasan di sekolah yang agak jauh dari apa namanya dari sekolah penggerak ya dan ini tentunya memerlukan anggaran seperti itu. Bahkan menurut curhatan dari kepala sekolah bahkan ada yang guru ya ada guru dari sekolah yang diberikan apa ya sebagai tempat pengimbasan itu justru menanyakan terkait dengan apakah ada uang transportasi sehingga kepala sekolah ini bingung juga anggaran kami saja terkait dengan program sekolah penggerak untuk melakukan pengimbasan itu tidak ada seperti itu. Jadi mungkin dari Dinas Pendidikan ada juknis ya terkait dengan pengimbasan IKM yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak ini tuh ya supaya teman-teman dari sekolah penggerak juga memiliki pegangan tuh ya untuk melaksanakan misalnya pengimbasan ya. Nah itu. Kemudian masalah selanjutnya adalah ini di Sembako di SDN 002 Sembakung ini sama dengan masalah di PMO sebelumnya bahwa sekolah ini memang sering terjadi banjir dan saat ini sudah 2 minggu tergenang air tuh ya dan alhamdulillah sekolahnya tergenang air ketika asesmen sudah dilakukan ya dan mudah-mudahan ke depannya sekolah ini bisa terutama dari Dinas Pendidikan yang bisa mencarikan solusi tuh ya karena kalau seperti ini terus tentunya kegiatan belajar mengajar di sekolah ini menjadi terganggu tuh ya. Mungkin itu saja Mas Herlamban dari saya. Jadi sebenarnya permasalahannya ini sama saja dengan yang sebelumnya Pak Herlamban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahmat Faisal yang sudah memaparkan hasil pendampingannya di bulan kemarin. Pak ya, saya sedikit tadi dengarkan ada kabar baik ya mengenai rencana pendirian towernya ya di Sembako Ngatula itu mudah-mudahan yang sebetulnya sudah ada permasalahan tahunan ya setiap bulan kita mungkin dengarkan tapi insya Allah mungkin Agustus ya berarti beberapa bulan lagi akan tidak permasalahan jaringan di sekolah itu mudah-mudahan akan terselesaikan ya Pak ya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan mungkin dari Dinas Pendidikan Bu Sarifah Hafsah, apakah ada tanggapan Bu mengenai ya apa yang sudah dipaparkan oleh fasilitator Pak Rahmat Faisal?
Setelah saya mendengar tadi beberapa permasalahan itu, yaitu dari permasalahan tidak ada jaringan internet, lalu permasalahan tidak ada juknisnya masalah pengimbasan, keterbatasan dari sekolah penggerak itu untuk melakukan pengimbasan, dan dari SD Dakung yang permasalahannya yaitu ketika asesmen terjadi banjir atau tergenang air. Yang mana di sini ya saya hanya posisinya staf, jadi sudah tentu saya hanya menampung aja dulu permasalahan ini, nanti saya sampaikan kepada tim PMO, yaitu kepada kabit saya, yang mana nanti mungkin bagaimana tanggapan dari kabit saya setelah menyelesaikan permasalahan yang ini saya sampaikan kepada saya. Oke, baik Bu. Mohon izin ya Bu ya, disampaikan ke mungkin ke pimpinan dan jajaran-jajaran terkait Bu mengenai hal ini. Mudah-mudahan bisa ada titik terang lah Bu ya, terutama mengenai juknis mungkin yang diminta oleh sekolah, juknis apakah bagaimana pengimbasan, walaupun pengimbasan itu sangat memungkinkan bila dilakukan secara daring, jadi tanpa biaya gitu kan. Jika memang anggaran memang dari masing-masing sekolah baik yang dituju maupun yang akan datang ini memang tidak ada gitu kan. Tapi mungkin jika memang ada aturan-aturan yang sudah mungkin sudah tertulis, yang ada mungkin akan lebih lebih cair gitulah ya prosesnya pengimbasan itu nanti seperti apa. Baik, terima kasih Biar Bu mempermudah. Syarifah. Ya Bu, mempermudah sekolah. Jadi ini baiknya seperti apa? Jadi seragam juga nanti di seluruh sekolah penggerak di Kabupaten Nunukan. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sekarang apakah ada tanggapan dari BGP, Mbak Kurnia atau Mbak Ratni? Apakah ada yang mau ditambahkan atau mau dikomentari? Kayaknya udah dulu deh Mas, cukup dulu. Oke, baik. Baik Mbak, terima kasih banyak. Pak Rahmat Faisal, makasih banyak ya Pak sudah memberikan paparan tadi lumayan komprehensif lengkap dari berbagai sekolah. Sebetulnya masih ada lagi ya hasil dari pendampingan dari Pak Sudirman ya. Mungkin Mbak Kurnia apakah sudah ada mungkin diwakili oleh Mbak Kurnia atau bagaimana ini yang Pak Sudirman? Semuanya nggak hadir ya? Tidak hadir Pak Sudirman. Di saya juga belum ada paparannya sih Mas, di Mas udah dibagiin. Di kami coba saya cek ya. Kosong juga Mbak di kami Mbak, jadi kami belum lihat nih belum ada. Jadi belum ada ya Mbak ya. Soalnya di kami juga belum kelihatan ini. Kami kan biasa memberikan slide ya untuk dipersilakan fasilitator jika ada hal-hal penting buat dituliskan di situ buat nanti buat jadi bahan paparan. Cuma untuk Pak Sudirman ini selain tidak hadir juga masih kosong hasil slide-nya. Jadi kami juga tidak bisa bantu juga membacakan gitu Mbak. Di BGP juga belum memberikan laporan ya Mbak ya? Belum ada. Belum ada ya Mbak ya? Oke, baik. Jika memang belum ada, mungkin bisa jadi catatan ya Mbak Kurnia ya. Mungkin mohon izin nanti disampaikan mungkin ke Pak Sudirmannya atau mungkin yang di BGP yang mungkin punya wewenang untuk membawahi fasilitator gitu ya, disampaikan untuk mungkin ke depannya bisa menginformasikan jika memang berhalangan gitu, atau bisa ada paparan yang bisa disampaikan juga gitu.
karena sayang sekali pertemuan bulanan gitu ya, kita bisa mendengarkan hasil dampingannya. Baik, sekarang mungkin karena sudah selesai semua ya untuk fasilitator, Bapak Ibu Wika sudah, Pak Rahmat sudah, Pak Tri sudah untuk menyampaikan paparannya. Sudah ada tanggapan juga dari dinas. Kita harapkan ke depannya mungkin sekolah-sekolah penggerak ini terus semakin maju, makin baik karena terus didampingi, alhamdulillah didampingi, terus dibantu oleh fasilitator. Mudah-mudahan ke depannya terus ada peningkatan. Jadi sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting konstan ya, terus ada peningkatan di berbagai sisi. Mungkin sekian dari saya untuk program sekolah penggeraknya. Nanti masih ada Bapak Ibu, mohon untuk tidak keluar dulu karena masih ada paparan mengenai perencanaan berbasis data nanti yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Herlambang dan fasilitator untuk paparannya. Dan terima kasih untuk Pak Asnawi dan Ibu Syarifah untuk tanggapannya. Untuk itu selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu perencanaan berbasis data disampaikan oleh Mbak Tirani. Kami persilakan Mbak Tira. Oke, cek suara saya sudah terdengar dengan jelas, Mbak Syarifah? Ya, dengar dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atau MC Mbak Syarifah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perencanaan berbasis data. Mungkin nanti juga setelah ada informasi yang saya sampaikan, juga ada demonstrasi dashboard rapor pendidikan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang kita adopsi datanya dari pusat, dashboard pusat, maksud saya, dashboard pusat terkait dengan rapor pendidikan. Baik, sebelumnya saya izin menyapa kepada pejabat dinas yang hadir atau yang mewakili. Ada Ibu Syarifah Hafsah dan juga Pak Asnawi. Selamat bergabung Bapak Ibu, semoga sehat selalu, dan juga nanti akan ada, saya minta izin untuk dapat berdiskusi dengan saya setelah paparan yang saya sampaikan. Dan juga yang saya hormati tim BGP yang hadir, ada Mbak Ratni dan juga Mbak Kurnia, serta rekan-rekan tim BPMP Provinsi Kalimantan Utara, serta tak lupa juga yang saya hormati fasilitator sekolah penggerak yang turut hadir dan masih bergabung dalam Vkon pagi ini. Baik, saya izin menampilkan tampilan sebentar. Sudah terlihat ya, Mbak Syarifah? Iya, Mbak Tira sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan sedikit. Yang seperti yang kita ketahui bahwa platform rapor pendidikan versi 2.0 itu sudah rilis pada bulan Mei untuk satuan pendidikan, dan juga nanti kalau saya tidak salah di bulan Juli untuk rapor pendidikan Dinas Pendidikan. Nah, di sini tertera untuk tanggal 3 Mei itu rilis rapor pendidikan untuk sekolah penggerak, 10 Mei untuk non-sekolah penggerak. Yang dimana di rapor pendidikan versi 2.0 ini ada beberapa perubahan yang bisa kita amati. Yang pertama itu ada perubahan skala nilai literasi numerasi yang dari skala 1 sampai 3 menjadi 0 sampai 100. Jadi di rapor pendidikan itu tertera nilai untuk satuan pendidikannya itu skala 0 sampai 100. Kemudian ada informasi delta nilai literasi numerasi, dan kemudian ada penambahan indikator level 2 yang dimana yang kita tahu untuk jenjang dasar dan jenjang menengah ada 6 indikator level 2, ada literasi, numerasi, karakter, iklim kebinekaan, iklim keamanan sekolah, dan juga kualitas pembelajaran. Ini sama halnya seperti yang saya sampaikan di PMO periode sebelumnya, tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin bisa jadi diskusi nanti di akhir paparan saya, yakni surat edaran yang mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar khususnya di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Ya, di sini tertera yang sudah mengumpulkan itu adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang sudah mengirimkan salinan kepada kami. Nah, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, terakhir informasi yang saya dapatkan dari Ibu Haja Aspiah, Kabid PAUD, beliau mengatakan akan ada rencana atau Dinas sudah mencanangkan terkait surat edaran yang diturunkan dari Surat Mendikbudristek terkait percepatan akses rapor pendidikan. Nah, kemudian saya juga sudah dapat salinan dari Bapak Goni untuk surat edaran yang turunan dari Surat Mendikbudristek ini, tapi hanya untuk jenjang SD dan SMP. Nanti akan saya tampilkan setelah ini. Namun untuk jenjang PAUD mungkin untuk Bapak Ibu Dinas yang hadir, Pak Asnawi dan juga Bu Syarifah Hafsah, untuk dapat menanggapi apakah sudah ada surat edaran yang diajukan oleh Bu Haja Aspiah untuk jenjang PAUD. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk penanggung jawab dari dashboard PBD Paudpedia, di sini sudah tertera Bu Saskia Saradewi, beliau sebagai kasih PAUD, dan juga sudah mengirimkan surat tugas. Kemudian di sini untuk akses dashboard Monef rapor pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, saya sudah terdapat 3 orang yang menjadi kunci untuk saya berkomunikasi secara langsung. Ada Ibu Tirsa dari jenjang SD, kemudian Pak Goni dari jenjang SMP, dan juga Bu Haja Aspiah di jenjang PAUD. Namun saya belum mendapatkan email mereka masing-masing dari Ibu Haspiah dan juga Bapak Goni, karena untuk akses dashboard Monef ini, rapor pendidikan ini masih sifatnya terbatas, jadi email yang diberikan akses saja yang baru bisa mengakses dashboard rapor pendidikan ini. Nanti mungkin bagi Bapak Ibu Dinas yang hadir, mohon izin untuk dapat meneruskan terkait email yang didaftarkan untuk dapat diberikan akses ke dashboard Monef rapor pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Mungkin langsung ke slide ke-8 ya Bapak Ibu, untuk kesesuaian isian target capaian daerah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di periode Mei, bahwa untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan itu telah menyesuaikan kesesuaian isian target capaian daerah, yang dimana untuk target tahun 2024 dan juga di aplikasi Rekortek SIPD RI sesuai dengan Surat Mendikbudristek nomor 5676/mpk.a/pr.07.05/2023 itu telah 100%. Kami sangat mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan atas kinerja dan juga capaian yang sudah disesuaikan dengan lampiran Surat Mendikbudristek sehingga mencapai 100%. Baik, mungkin langsung saja saya demonstrasi terkait dashboard Monef rapor pendidikan. Sebentar. Di sini. Ini dia Bapak Ibu, nanti linknya akan saya bagikan di kolom chat. Ini sudah tampil Mbak Syarifah, mohon izin monitor. Iya Mbak Tira, sudah tampil. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini adalah tampilan utama dari dashboard Monef rapor pendidikan yang dikelola oleh Koordinator Pokja Data BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang dimana data ini adalah adoption rate dari dashboard pusat. Di sini tampilannya masih total skor secara holistik atau secara garis besar di Provinsi Kalimantan Utara. Ini mana di sini saya akan tampilkan bagaimana cara memfilter dan membaca dashboard Monef rapor pendidikan ini. Di sini kita bisa lihat total sekolah ada 1.356 sekolah. Ini artinya total sekolah secara keseluruhan yang
terbit rapor pendidikannya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kita filter di bagian kolom ini, Kabupaten Nunukan khususnya, kita lihat. Kemudian untuk pendidikannya kita lihat PAUD, SD, dan juga SMP. Kita kecualikan untuk SMA dan juga SMK. Bisa tampil di sini terlihat total sekolah 359 sekolah ya Bapak Ibu untuk jenjang PAUD, SD, SMP. Nanti jika Bapak Ibu ingin melihat perjenjangnya bisa difilter kembali. Ini diklik, nanti muncul hanya untuk jenjang PAUD saja. Di sini terlihat total sekolah 174. Mungkin yang perlu saya tekankan adalah sekolah-sekolah di di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan khususnya masih 0% untuk yang sudah melakukan eksplorasi. Jadi informasi terakhir dan juga pantauan terakhir seminggu terakhir tepatnya belum ada peningkatan dari sekolah-sekolah yang melakukan eksplorasi, masih 0%. Namun di sini sudah login 118, kurang 241 sekolah yang belum melakukan login. Namun untuk akun belajarnya sudah mempunyai semua. Dan di sini juga terlihat untuk yang belum melakukan pengunduhan rekomendasi PBD sejumlah 252 sekolah yang masih belum. Ini adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya ingin mendengar apa kendala atau apa regulasi yang mungkin sudah diturunkan kepada satuan pendidikan terkait percepatan akses rapor pendidikan ini, sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi hambatan seminggu terakhir ini, kenapa belum ada peningkatan di eksplorasi rapor pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, dan juga SMP. Kemudian yang terakhir saya ingin menunjukkan cara untuk mengunduh data ini sehingga kita bisa melakukan pemantauan secara offline. Di sini kita bisa mengarahkan kursor kita ke tabel biru, kemudian ke tombol dengan tanda titik 3 lainnya, kemudian klik ekspor, kemudian kita bisa ke Google Spreadsheet, nanti tekan ekspor. Hasilnya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya kalau kita download dengan Google Spreadsheet, nanti silakan Bapak Ibu bisa memetakan mana yang bisa diwarnain sehingga Bapak Ibu bisa membaca dengan lebih mudah mana sekolah yang belum melakukan eksplorasi, belum melakukan unduh, belum melakukan aktivasi akun belajar ID, dan juga belum melakukan login ke rapor pendidikan. Di sini bisa Bapak Ibu filter dan juga dipantau secara offline. Mungkin semoga penjelasan saya secara singkat ini dapat diterima dengan jelas oleh Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Forum diskusi bisa saya buka setelah ini. Saya kembalikan terlebih dulu kepada Mbak Sarifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tira. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Mungkin dari Dinas Nunukan maksud saya. Ada yang ingin memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Mohon izin Mbak Sarifah, mungkin yang bisa ditanggapi itu adalah terkait surat edaran yang diturunkan dari surat Mendikbudristek, karena saya baru menerima salinan untuk jenjang SD SMP, belum ada dari jenjang PAUD, karena kemarin sempat komunikasi terakhir dengan Ibu Haja Asfiah, bahwa beliau mengatakan ada pencanangan untuk surat terbitan ini, namun sampai saat ini saya belum menerima salinannya. Mungkin saya mohon izin kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang hadir pada room ini untuk dapat memberikan tanggapan terkait itu. Iya. Oke, Pak. Oke, Ibu Bapak dari Dinas Nunukan mungkin ada tanggapannya.
Sepertinya Iya. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nukan tidak ada dalam room ya. Mungkin nanti akan saya komunikasikan di luar dari pertemuan ini kali Mbak Sarifah. Oke, siap. Mungkin seperti itu. Saya cukupkan ya Mbak Iva. Iya, siap Mbak Tira. Baik, terima kasih untuk laporannya Mbak Tira. Baik, Bapak Ibu yang mungkin tertinggal terkait informasi IKM, PSP, dan PPD pada siang hari ini bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki closing statement, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu yang berbahagia. Untuk selanjutnya, closing statement yang akan disampaikan oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang kali ini diwakilkan oleh Mas Herlambang, sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi. Kepada Mas Herlambang, kami persilakan. Terima kasih Mbak Sarifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya coba dengarkan Pak Kepala sedang menutup di room provinsi, jadi izin saya untuk mewakili untuk menutup di room Kabupaten Nunukan ini. Syukur alhamdulillah pada PMO pada bulan Juni, tanggal 13 Juni tahun 2023 ini kita bisa selenggarakan dan sudah berjalan dengan lancar. Kita tadi sudah dengarkan semua dari mengenai tadi dari Pak Rizal mengenai IKM ya. IKM itu kita bisa pentingnya untuk membangun komunitas belajar di daerah dan juga melakukan pengimbasan. Dan tadi menyambung juga dari sekolah penggerak paparan dari Ibu Ika ya mengenai bahwa komunitas belajar di sekolah-sekolah ini yang sudah didampingi sudah mulai aktif ya, dan bahkan sudah ada jadwal rutinnya. Dan lebih spesifik lagi sudah melakukan komunitas kombelnya itu per sesi, dan itu sangat kita apresiasi dengan baik. Kemudian juga tadi saya mendengar bahwa dari di Sembako Ngatula ya, itu ternyata permasalahan yang lumayan berlarut-larut. Udah hampir setahun ya kita dengarkan mengenai permasalahan sinyal di sekolah tersebut. Insya Allah bulan Agustus ini akan segera mengudara sinyalnya ya, maksudnya sudah bisa aktif dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru di sekolah itu secara khusus ya, dan mungkin secara umum di masyarakat tersebut. Sudah di Pak Lembang ini kan dinas dari. Terima kasih Mas Herlambang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pertemuan periodik implementasi kurikulum Merdeka, program sekolah penggerak dan perencanaan berbasis data. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan selama kegiatan berlangsung. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Mbak Sarifah. Terima kasih.